Saya akan coba demokan, mungkin akan banyak yang bertanya cara mencari referensi dari jurnal atau dari paper yang publish di jurnal-jurnal yang bereputasi atau yang bisa kita percaya. Tutorial ini saya khususkan untuk mahasiswa bimbingan saya. Kalau Anda menonton video ini dan bukan bimbingan saya, mungkin cara ini tidak berkenan bagi dosen pembimbing Anda, jadi jangan diikuti ya. Oke, saya akan gunakan beberapa website sih biasanya. Eh, Paling sering itu sih Scopus ini. Tapi ini butuh ID. Kebetulan saya pakai ID ITB karena ada partnership. Saya nggak bisa kasih ID-nya. Kenapa? Karena passwordnya saya juga lupa. Jadi ini nggak terlog out. Tapi alternatif lainnya bisa pakai IEEE Explore atau Google Scholar. Cuman kalau Google Scholar reputasinya kadang kita pertanyakan artikel tersebut. Nah, saya contoh kasus aja siang ini salah satu uh, mahasiswa bimbingan saya ngechat terkait uh, intinya adalah mau beli thermal sensor atau sensor suhu yang bisa dipakai untuk tubuh. Intinya gitu. Saya sendiri sih belum pernah menggunakan atau mengetahui apa ya yang cocok dan akurat. Masalahnya suhu tubuh itu pasti berbeda dengan suhu lingkungan, suhu ruangan. Itu yang concern yang harus kita perhatikan gitu. Dia harus fast reacting atau bereaksi dengan cepat untuk mengukur suhu tubuh, jangan lama banget, juga akurat ya. Jadi uh, saya akan coba mencari keyword. Keywordsnya adalah mungkin thermal, body, sensor, temperature. Dan satu lagi yang suka saya tambahkan adalah Arduino. Kenapa? Karena kalau kita mengetikkan Arduino, menurut saya pribadi, bisa benar bisa salah ya, menurut saya pribadi, sensor yang digunakan lebih umum, lebih banyak dijual di Indonesia oleh toko-toko penjual komponen gitu ya. Jadi lebih gampang nyarinya. Saya akan coba ini dulu. Saya akan cari di sini dan di sini. Oke. Yang ini jelas bukan. Kita lihat abstraknya aja ya. Ada nggak bahas tentang ini, nggak perlu di show more sebentar. Saya kembalikan dulu. Nah, ini nggak ada bahas tentang body, nggak tubuh ya. Skip aja. Ini juga thermal indoor, berarti ruangan. Ini juga nggak ada tubuh, berarti IEEE Explore nggak bisa mencarinya. Kita beralih aja ke Scholar. Nah, yang paling atas nih. Oke, untuk di Scholar saya akan filter beberapa artikel yang tahunnya jadul seperti ini, 2011. Jadi saya filter 5 tahun terakhir aja. Since 2016. Thermal Mannequin Construction using Arduino Microcontroller. Nah, kita baca aja sekilas. Jadi dia membuat body of thermal mannequin untuk kalau tertarik boleh kita buka sih. Tapi jangan di-download dulu sia-sia nanti gitu. Jadi kita lihat dulu abstraknya, kira-kira kita mencari yang seperti ini atau enggak gitu. Nah, ini kalau dilihat thermal mannequin is usually used for indoor and outdoor environment. Jadi dia kayak membuat patung-patungan gitu untuk mengukur indoor and outdoor environment. Berarti suhunya suhu lingkungan. Jelas bukan itu yang kita cari. Lalu ini continuous monitoring of indoor environmental quality. Lagi-lagi environment, kita nggak cari environment. In silico evaluation of thermal stress, MRI sama sekali bukan. Intelligent testing Arduino based on thermal image, bukan karena dia pakai thermal image. Lalu comparative study, thermal sensation satisfaction, wrist-worn temperature sensor. Jadi wrist-worn itu adalah
Wrist itu pergelangan tangan, warm itu dipakai di pergelangan tangan, berarti temperature sensor yang ada di pergelangan tangan. Boleh nih, kita coba dulu. Mostly berbayar. Saya punya ID yang bisa dari ID ITB bisa akses gratis ya. Tapi jujur saya punya cara yang selalu saya pakai, yaitu cara nggak bener, cara ilegal. Makanya saya bilang mungkin ini tidak berlaku bagi semua orang, tapi bagi bimbingan saya ya monggo aja. Saya akan ambil link DOI-nya seperti biasa. Lalu kita akan gunakan Sci-Hub. Tapi saya nggak pakai Sci-Hub web karena lambat. Saya terbiasa pakai Sci-Hub di Telegram karena historisnya tersimpan. Tinggal paste DOI-nya di sini. Belakangan ini server Sci-Hub agak lemot, ya ditunggu aja. Kita juga bisa pakai versi webnya sebenarnya. Nih, versi webnya di domain Rusia seperti ini. Oke, kali ini kayaknya versi web lebih cepat dibanding versi Telegram. Oke, sambil menunggu kita coba cari yang lain. Designing playful experience kayaknya bukan. Thermal comfort, normalize skin temperature kayaknya bukan. Oh, ini bisa nih, body temperature sensor. Oke, kita coba lihat ini. Nah, ini udah kebuka nih. Kita bisa lihat, bisa download. Dia menggunakan sensor apa ya? Kita hanya mau mencari itu sebenarnya. Kalau saya biasanya saya akan save. Lalu jadi file PDF. Lalu saya punya Mendeley. Mendeley adalah software manajemen citasi saya dan PDF saya di sini semua, gitu ya. Dan saya punya satu folder yang di watch oleh Mendeley. Jadi apapun PDF yang saya ekspor ke sana, contohnya saya punya ini, ada PDF ya beberapa. Foldernya ada di sini, paper since to Mendeley. Apapun yang saya paste ke sini akan langsung masuk di Mendeley. Nah, tambahkan, jadi saya cuma cukup buka di sini aja. Sebenarnya saya udah cari beberapa sih tadi artikel sebelum buat video ini. Nanti saya bahas ya. Bagaimana menggunakan Mendeley nanti kayaknya saya bahas di lain waktu. Hari ini saya mau coba fokus dulu bahas mencari paper yang relevan dengan apa yang kita cari. Oke, saya yang mau cari sensornya ini. Nah, kita dapat nih. Temperature sensor MLX 90614. MLX 96014. MLX 96014. Paling gampang sih, langsung MLX 96014 jual. Oke. Ada nih di Tokopedia. Oke, non-contact infrared thermometer. Sensor suhu MLX 90614. Nah, ini dia yang saya cari. IR non-contact. Kita lihat diskusinya. Stok kosong. Kayaknya karena lagi corona ya. Jadi yang gini tuh laku. Ini ada yang lain tapi harganya mahal. Ini ada juga infrared thermometer modul. Tanya stok dulu. Nah, ini bisa nih digunakan. Calibrated from untuk sensor temperature dari minus 40, oke. High accuracy, bla bla bla. Yang pasti adalah sudah pernah digunakan di sini gitu. Dan kita lihat kinerjanya. Kinerjanya langsung aja di kesimpulan mungkin ya. Conclusion, current methods of evaluating thermal comfort in buildings are unable to accommodate. Saya mau cari akurasinya terhadap tubuh. Accuracy. Sepertinya nggak bisa di search.
Oke, yang penting at least kita dapat satu type. Kita akan skip ke paper selanjutnya. Nah, ini paper yang lain, lagi-lagi ada DOI-nya, copy. Saya coba Telegramnya dulu. Sudah maukah dia berfungsi? Sepertinya belum. Biasanya sih mau ya. Malah biasanya lebih lancar dari Telegram. Oke, sambil dia loading kita skip lagi, kita cari lagi. Ini bukan, ini Google Patents, bukan ya. Lalu ini ada lagi yang lain. Saya nggak mau buka ini, kenapa? Saya sedikit sedikit bisa dibilang rasis ya sama India, publikasi India, entah kenapa. Karena seringkali banyak yang kurang oke, kurang berkualitas. Nah, ini baru dibalas nih sama saya dari tadi dia ngambek. Oke, balik lagi ke sini. Situs-situs macam ini biasanya saya hindari sih, karena kalau di India sendiri sepertinya kontrolnya kurang ketat terkait publikasi. Ya, sama sih di Indonesia juga. Saya lebih memprioritaskan yang seperti ini, IEEE Explore atau Springer atau uh, Taylor and Francis, seperti itu ya. Jadi itu ini sih kebiasaan sih. Nanti kalian juga kebiasa mungkin ngelihat mana yang oke, mana yang enggak. Ini environmental temperature, bukan regulated footwear. Ini boleh nih, kita coba buka. FBG based respiration rate sensing room temperature to human body. Oke, boleh nih. Ini environment, bukan. Oke, sudah cukup banyak sih kita buka. Kita cek satu-satu dulu. Nah, ini mau dia. Oke, kita download yang ini juga. Lalu mana lagi tadi ya? Ini FBG base. Nah, ini ada DOI-nya. Kita buka lagi. Download. Yang ini sudah selesai. Ya, kalau cocok di copy ke folder Mendeley saya. Ini tadi sudah. Yang belum itu yang thermal comfort prediction is normalized skin. Oke, kita cari yang ada diagramnya. Oke. Sejauh ini belum kelihatan ada diagram atau penjelasan tentang alat yang digunakan. Skin temperature, kita pakai keyword sensor. Nih dia dapatkan Hexacon di copy aja lah. Oke, copy. Lalu kembali ke browser. Klik dulu. Lalu jual. Sepertinya nggak ada di Indonesia. Kalau nggak biasanya langsung keluar ya. Tapi bentuknya kira-kira seperti ini. Oke, saya tinggalkan ini berarti tidak relevan atau tidak bisa saya gunakan. Lalu ke sini. Nih, BM280 modul. BME280. BME280. Let's see this. Humidity sensor. Sensor altimeter pressure temperature. Oke. Tambahkan kata jual. Oke, banyak nih. Tokopedia dan lain-lain.
65.000. Kita lihat dulu. Oke, kenapa begitu lemot? Altimeter itu altinya altitude, berarti pengukur ketinggian. Termometer suhu, humidity kelembapan, atmospheric pressure itu adalah pengukur tekanan tekanan udara ya, barometer. Sebenarnya altimeter dan atmospheric pressure itu sama aja. Jadi asumsi saya, nah ini termometer mengukur suhu udara atau ruangan, berarti bukan. Silakan ditinggalkan. Lalu kita cari yang lain lagi. Cost effective open wireless body sensor. Nah, ini wireless body, ada kata-kata body-nya, saya suka nih. Oke, langsung cari DOI-nya. Help me, Sci-Hub, find this article. Download. Oke, sudah terdownload. Ini dia. Cost efektif bla bla bla, bodo amat. Kita langsung nyari ke ini. AD8232 for ECG, lalu temperature sensor menggunakan LM35. Nah, LM35 ini sensor sejuta umat. Nah, sebenarnya di beberapa artikel yang tadi saya download juga, ini semua banyak. Hampir ada 4 artikel menyarankan LM35. Saya sendiri sih, kalau belum pernah lihat LM35 gini ya. LM35 itu sederhana sih. Jual. Untuknya gini, kayaknya di praktikum embedded sering digunakan. Tapi setahu saya ini adalah environment sensor, environment thermal sensor. Jadi kita harus, kalau memang berencana menggunakan itu, kita harus cari artikel penjelasan tambahan LM35 as a body sensor, how effective gitu ya. LM35 base digital room, oke ya, untuk room memang iya, ini memang bisa. Tapi untuk body, health monitoring and tracking system for soldiers. Oke, smart healthcare monitoring MQTT protocol. Oke, let's see two of this. Yang lainnya saya matiin dulu, saya close. Kita fokus kedua itu dulu. Ini close. Satu lagi tadi mana ya? Ini yang soldier. Untuk tentara. Oke. Let's close this and open Telegram. Oke, download. Yang ini juga saya copy. Kita mencari informasi selanjutnya apakah LM35 itu cukup akurat digunakan di tubuh. Kira-kira segitu sih cara kerjanya. Nah, ini menggunakan kenapa tulisannya berantakan nih? Body temperature sensor. Mana ya penjelasannya? Groove gas sensor, heat bead sensor. Nah, ini LM35. LM35 is a temperature sensor which is widely used to measure body temperature. Diklaim sama dia bisa sih buat body. Tapi saya nggak tahu akurat atau enggak. Human temperature is around 37 ya. Lalu kalau kita lihat results-nya, hasilnya adalah conclusion. Body temperature, waduh buram bos. Saya mau lihat nih, sepertinya ada 43, ada it's not accurate at all. Kalau 43 pasti orangnya udah meninggal duluan. Tapi dia klaim bisa sih gitu.
kita coba cari referensi lain. Itu serunya research atau serunya TA itu di situ ya. Nyari-nyarinya, saya sukanya di situ. Oke, ini temperature sensor. Pakai ESP, accelerometer, LM35. Nah, ini dia. Lalu kita lihat ke results-nya. In this system, LM35 sensor used for body temperature measurement. Oke. Lalu kita lihat ada nggak yang menunjukkan hasilnya. Kalau kita lihat temperature di sini 36, 38, 39, 38, 38, 35 dalam rentang waktu 1 menit. Sedikit tidak akurat sih sebenarnya. Dalam 1 menit bisa melonjak dari 38 ke 35. Cukup bahaya kalau digunakan. Ya, saya nggak yakin dengan LM35. Mungkin kalau ada referensi yang bisa meyakinkan, ya silakan. Tapi intinya kira-kira cara mencarinya seperti itu. Silakan diteruskan. Mungkin kalau kalian mencari hal yang lain, silakan disesuaikan. Tapi ya, workflow cara kerja saya seperti itu kalau mau ditiru. Terima kasih, saya sudahi. Selamat mencoba.